Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Suara saya juga jelas ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membuka ya mata kuliah Sistem Tenaga Listrik pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Dan selamat pagi semua, saya harap teman-teman mahasiswa masih semangat dan dalam keadaan yang sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas introduction dari power flow, seperti itu. Dan di sana nantinya kita akan belajar apa sih pentingnya dari bus admittance, admitansi bus, ataupun impedansi bus, dan bagaimana cara kita memformulasikan power flow nantinya. Di mana ada 3 jenis power flow yang dasar, yaitu Gauss-Seidel method, Newton-Raphson method, dan fast decoupled method. Tapi pada kesempatan kali ini kita masih pengenalan dulu bagaimana perhitungan dari power flow itu begitu. Nah, sebagai reminder dulu sebelum kita masuk ke power flow, tentu kita harus tahu dulu dasar dari power flow itu apa. Dan kembali ke dasarnya adalah kita kembali ke hubungan antara daya aktif dan reaktif yang ada di segitiga daya, begitu. Dimana kalau kita telaah, segitiga daya itu sebenarnya pengaplikasiannya dari bukan hanya di segitiga daya gitu ya, ada juga di hubungan antara tegangan, arus, dan sudut fasa, dan admitansi, begitu. Atau kalau kita telaah lagi, sebenarnya hubungan antara tegangan, arus, dan sudut fasa, dan admitansi itu bisa kita telusuri dari hubungan antara impedansi, resistansi, dan reaktansi, seperti itu. Dan dari hubungan impedansi, terus resistansi, dan admitansi, ini kan sebenarnya merepresentasikan jenis beban yang terpasang pada suatu sistem, seperti itu. Dan dari hubungan ini, kita bisa lihat nanti sudut fasanya berapa. Dan sudut fasa itu merepresentasikan power factor, di mana bila nilai sudut fasanya lebih dari 0, dia bersifat, berarti beban yang terpasang itu bersifat induktif, dan power factor yang bersifat lagging. Dan kalau sudut fasanya kurang dari 0, berarti beban yang terpasang bersifat kapasitif, dan sudut fasanya bersifat leading. Nah, nanti dikembalikan lagi, lagging dan leading ini berarti hubungan apa gitu ya, hubungan antara tegangan dan arusnya. Jadi kalau lagging, arusnya tertinggal terhadap tegangan, dan kalau leading, kebalikannya. Dari hubungan beban, dari hubungan beban Rx dan Z yang terhubung dengan sistem, tentu habis itu kita bisa lihat hubungan antara tegangan dan arusnya. Dan tegangan sama dengan total impedansi yang ada, yang terdiri dari R plus Jx dikalikan dengan arusnya, dan bisa kita gambarkan di segitiga dayanya tadi. Dan kalau kita telaah lebih lanjut berdasarkan hubungan antara dayanya gitu ya, kan itu dari daya sendiri sebenarnya S sama dengan V kali I, P sama dengan VI cos P, begitu kan, terus Q adalah VI sin P, begitu. Dan dari sini kita bisa mengkorelasikan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Nah, ini adalah dasar sebenarnya nanti. Lanjut, kita perlu tahu juga sebelum kita mempelajari load flow, kita harus tahu bahwa ada beberapa hubungan antara daya dengan induktansi. Induktansinya ini induktansi yang mana gitu ya. Ini arahnya ke rangkaian ekivalen yang kita belajar kemarin gitu.
di mana kita harus tahu bahwa dalam power system ada hubungan antara saluran yang mentransfer, saluran transmisinya, di mana saluran transmisi itu ternyata memiliki induktansi gitu. Jadi ada reaktansi di sini, ada X saluran. Dan bila ternyata saluran ini daya yang disalurkan dari bus 1 ke bus 2 itu melewati transformer, berarti ini dayanya akan disalurkan melewati transformer. Kita tidak boleh melupakan bahwa transformer itu memiliki induktansi juga begitu. Dan bila ternyata penyaluran dayanya itu bukan antar bus, tapi dari suatu pembangkit ataupun suatu generator ke suatu bus, ataupun dari suatu mesin listrik ke suatu bus, kita juga nggak boleh lupa bahwa ada induktansi di sana. Entah yang merepresentasikan dari generator itu sendiri, begitu. Jadi ini juga dasarnya. Dan dari hubungan antara bagaimana daya itu disalurkan antar bus ataupun ke bus, begitu ya, kita bisa lihat bahwa ada yang namanya suatu kondisi penyaluran daya. Daya dari sisi bus 1 ke bus 2, begitu kan? Dan daya itu bisa kita lihat fungsi pengirimannya berdasarkan sudut pandang yang sama antara 1-2 dan 2-1 begitu. Jadi arah pengiriman daya itu tuh tidak hanya satu arah, tapi bisa jadi dua arah karena yang dicapai adalah keseimbangan daya atau power balance. Jadi kuncinya ketika di power system itu adalah power balance. Power artinya daya, balance artinya keseimbangan. Berarti apa? Berarti bahwa suatu power system itu dihitung untuk mencapai keseimbangan daya dari sisi pengirim ke sisi penerima, begitu ya. Dan di sini kalau kita lihat misalnya ini bus 1, ini bus 2, kita tahu bahwa akan ada suatu daya yang dikirim dari bus 1 ke 2. Demikian pula sebaliknya, akan ada daya yang dikirim dari bus 2 ke 1. Dan kalau kita buka satu-satu, daya semu di titik 1 ke 2 itu sama dengan P12 ditambah JQ12. Dan kalau dibuka, dia berarti VI conjugate. Di sisi mana? Di sisi pengirim. Seperti itu. Jadi kalau ini S12 berarti pengirimnya yang 1, 2 adalah penerima. Begitu kan ya? Sehingga VI-nya di sini adalah dari sisi pengirim. Nah, kalau kita buka lagi, berdasarkan beda potensial antara dua bus, begitu, maka I1 ini bisa di breakdown menjadi V1 dikurang V2 dibagi dengan Z yang berada di antara dua bus itu. Sehingga rumus VI conjugate-nya menjadi rumus V1 I1 conjugate-nya berubah menjadi V1 dikali dengan V1 min V2 per Z. Jadi ini adalah representasi dari I1 conjugate, begitu. Dan bagian daya aktif maupun daya reaktifnya sebenarnya bisa kita formulasikan dari nilai tegangan dan nilai impedansi, gitu ya. Nah, impedansi ini tentu kita lihat lagi nanti berapa sudut fasanya atau berapa formulasi impedansi totalnya yang ada di antara bus 1 dan bus 2. Gitu. Jadi ini juga merupakan dasar sebelum kita mainan ke load flow, begitu ya. Dan bila kita telah lebih lanjut, lagi-lagi bahwa daya sebenarnya turunan dari hubungan antara tegangan, arus, dan impedansi. Nah, kalau kita lihat impedansinya saja, bahwa bila R-nya kita anggap 0, maka nilai impedansi akan sama dengan nilai admitansinya, sama dengan nilai reaktansinya, dan berarti kalau kondisi ini terpenuhi,
alfanya sama dengan mendekati 90 derajat. Dan dari sana, kalau kita telaah lagi, tentu formulasi dayanya itu kan pengaruhnya ada pada sudut theta di sini. Tentu sudut tetanya akan berubah gitu. Dan daya ini adalah power curve yang ada di suatu daya antara bus 1 dan bus 2 begitu. Dan bisa kita formulasikan sebagai berikut kalau kita ngelihatnya di bagian dayanya saja. Bahwa daya adalah hubungan daya maksimum yang bisa disalurkan suatu pembangkit ke sisi penerima itu sama dengan V1 sisi pengirim dikalikan tegangan di sisi penerima dibagi dengan reaktansi yang berada di antara 1 dan 2. Dan itu adalah nilai daya maksimum yang bisa dicapai ataupun yang bisa dikirim dari suatu pembangkit, begitu. Dan kalau kita gambarkan kurvanya adalah sebagai berikut. Dan itu kira-kiranya yang perlu kalian ingat-ingat lagi. Dan sekarang kita masuk ke dasar dari power flow, dasar dari aliran daya. Nah, aliran daya, studi tentang aliran daya sebenarnya adalah suatu studi ataupun analisa dari suatu sistem tenaga listrik yang bekerja pada kondisi normal atau kita sebut dengan kondisi steady state operation. Steady state operation itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah daya-daya yang dikerjakan itu berdasarkan frekuensi 50 Hz, seperti itu. Terus tidak ada gangguan yang terjadi ketika power system itu berjalan, tidak ada yang namanya gangguan satu fasa ke tanah, gangguan tiga fasa, atau apa namanya short circuit, seperti itu. Sehingga benar-benar power system itu bekerja dalam kondisi yang normal dengan frekuensi 50 Hz ataupun sudut yang nilainya 1 per unit, seperti itu. Dan mengapa kita mempelajari power flow, kenapa kita mempelajari analisa aliran daya sebenarnya agar kita bisa menentukan nilai tegangan, arus, ataupun daya aktif dan reaktif yang ada di suatu power system. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita bisa menentukan sisi di bus 1 ataupun nanti di feeder 1 begitu ya. Sebenarnya sudah bisa menyuplai daya itu tuh, menyuplai permintaan itu tuh berapa persen gitu pembebanannya. 90% kah, 98% kah?